Konsep berubah dari manusia menjadi binatang adalah salah satu konsep populer yang di masyarakat, baik dalam konteks hiburan seperti saat bangsa Saiyan berubah menjadi gorila raksasa, maupun dalam konteks mistis saat manusia bisa berubah menjadi babi ngepet. Maka nggak heran dunia video game pun memiliki beberapa judul game dengan konsep yang serupa. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin beberapa game dengan tokoh manusia yang bisa berubah menjadi binatang. Kita mulai dari yang bahenol, yang ringan dulu, yang perubahannya tidak mempengaruhi gameplay. Yaitu pada game Samurai Shodown 6 terdapat sosok karakter bernama Iroha yang pertama kali muncul pada game Samurai Shodown 6 yang dirilis oleh SNK pada tahun 2005, SNK Playmore lebih tepatnya. Gamenya dikembangkan oleh SNK Playmore bersama Yuki Enterprise. Dan sosok Iroha yang pada jurus Rage Attack-nya ini tampak berubah menjadi bangau. Diceritakan bahwasanya memang Iroha adalah seekor bangau, dan dia berubah menjadi manusia karena ingin membalas budi pada seseorang yang telah menolongnya di masa lalu. Meski awalnya bukan karakter kanon, tapi pada Samurai Shodown 2019, Iroha menjadi karakter kanon dalam cerita Samurai Shodown, resmi masuk dalam cerita utama. Game berikutnya masih sama seperti Iroha pada Samurai Shodown 6, yaitu perubahan wujud yang tidak mempengaruhi gameplay secara langsung. Dan kali ini pada seri game Darkstalker atau yang berjudul lain Vampire Sapphire atau yang berjudul lain lagi Vampire Hunter ini terdapat beberapa karakter yang bisa berubah menjadi binatang atau binatang yang bisa berubah menjadi manusia. Mereka adalah Dimitri, kemudian ada Morrigan yang memiliki perubahan wujud kelelawar, kemudian Felicia, si kucing nan manis dan imut, kemudian ada John Talbain, si ganteng-ganteng serigala, dan QB, si lebah yang cantik tapi menyengat. Game Darkstalker pertama kali dirilis oleh Capcom pada tahun 1994 dan kemudian dilanjutkan beberapa seri yang lain dan terakhir kali dirilis pada tahun 1997 yang sayangnya belum mendapatkan seri baru sampai sekarang. Sebagai sebuah game yang mempunyai ciri khas pada finishing move di akhir pertarungan, Mortal Kombat menambahkan finishing baru untuk berubah wujud menjadi binatang pada seri Mortal Kombat 3 yang dirilis pada tahun 1995 dan dibuat serta dipublikasikan oleh Midway. Gerakan finishing yang bernama Animality tersebut hadir kembali pada Ultimate Mortal Kombat 3 dan Mortal Kombat Trilogy. Kemudian absen dan baru kembali pada seri Mortal Kombat 1 yang dirilis pada tahun 2023 yang lalu. Pada mode Animality, setiap karakter akan memiliki wujud binatangnya masing-masing yang mewakili mereka dan berbeda satu sama lain. Dari binatang yang ada di dunia nyata sampai binatang yang fiktif atau binatang mistis. Nah, sekarang kita mulai membahas yang perubahannya mempengaruhi aspek gameplay. Di mana pada game Ghosts and Goblins dan juga prequelnya Gold and Ghost menceritakan perjuangan cowok bernama Arthur untuk menyelamatkan sang kekasih yang diculik oleh Astaroth, sang raja iblis. Dalam perjalanannya, Arthur terkadang akan menemukan sosok penyihir yang saat terkena serangan si penyihir ini, si Arthur akan berubah menjadi beberapa binatang, antara lain seperti kodok, bebek, dan anjing laut, di mana hal ini akan mengubah gaya bermain kita. Ya, pada mode binatang ini kita cuma bisa berlari dan menghindar sampai pengaruh sihirnya hilang selama beberapa saat. Seri game Ghosts and Goblins ini diproduksi dan dirilis oleh Capcom pertama kali pada tahun 1985 dan mendapatkan seri terbarunya pada tahun 2021 yang lalu yang berjudul Ghosts and Goblins Resurrection yang pernah saya bahas di video yang ini. Bisa kalian cek di deskripsi untuk ulasannya. Untuk game yang satu ini sekilas tampak mirip dengan game Altered Beast dari Sega, di mana karakter kita bisa berubah wujud menjadi sosok serigala. Dan perubahan ini dilakukan dengan sebuah item khusus yang akan kita temukan dalam permainan. Item ini akan mengubah kita menjadi serigala atau manusia sesuai selera dan juga taktik yang kita gunakan. Meski sepengamatan saya, para bocil rental lebih suka bertahan dalam wujud serigala karena memiliki jangkauan serangan lebih panjang daripada sosok manusianya. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang, mumpung subscribe belum dikenakan pajak. Game berjudul Werewolf The Last Warrior untuk pasar Amerika ini memiliki judul lain Super Werewolf Chronicles Werewolf untuk pasar Jepang. Gamenya dirilis untuk konsol NES pada tahun 1990 dan Famicom pada tahun 1991.
Gamenya dibuat oleh Data East dan dipublikasikan oleh Data East juga untuk pasar Amerika, dan kemudian dipublikasikan oleh Takara untuk pasar Jepang. Masih dari konsol NES, kali ini adalah game Ninja Crusader yang dirilis pada tahun 1990 oleh NMK. NMK ini adalah developer yang juga membuat game dingdong keren, Macross yang sangat otentik banget. Kemudian juga Thunder Dragon, kemudian Tex Force Harrier, dan P-47 The Phantom Bomber. Sementara itu, Semi Corporation berperan menjadi penerbit dari game ini. Cerita pada Ninja Crusader sangat klise, yaitu upaya menyelamatkan dunia dari serbuan bangsa alien. Secara gameplay kita akan mengendalikan sosok ninja yang bisa berubah wujud menjadi binatang, tergantung senjata apa yang sedang kita pakai. Iya, beda senjata, beda pula wujud binatangnya. Dan setiap wujud binatang ini memiliki perbedaan skill yang sangat kentara satu sama lain. Dan uniknya, kita bisa bebas berubah wujud kapanpun itu, mau menjadi manusia ataupun menjadi binatang, tanpa butuh item khusus ataupun momen tertentu. Untuk reviewnya ada di video yang ini, silahkan cek di deskripsi video. Pada tahun 1988, Sega merilis game arcade berjudul Altered Beast. Game yang membuat karakter utama berubah menjadi binatang ini menjadi hit besar dan menjadi salah satu IP Sega yang sangat terkenal. Pada Altered Beast kita butuh mengumpulkan 3 power up untuk bisa berubah menjadi binatang, di mana perubahan wujud binatang ini akan berbeda-beda pada setiap levelnya, seperti ya sudah ditentukan dari awal. Dan setiap binatang ini akan memiliki ciri khusus atau ciri uniknya masing-masing, dengan wujud serigala menjadi yang paling saya favoritkan, karena paling usable, paling enak digunakan. Game Altered Beast versi Dingdong juga dikenal memiliki ending yang amat sangat gua play. Nah, untuk review lengkap Altered Beast bisa kamu cek pada video yang ini, sausnya ada juga di deskripsi video. Selain dikenal dengan game beat 'em up, kura-kura ninja, dan ya Crime Fighter 2 yang ini, Konami juga merilis game beat 'em up keren lain berjudul Metamorphic Force yang dirilis pada tahun 1993 untuk arcade. Pada game Metamorphic Force, kita akan berperan sebagai 4 karakter pahlawan yang masing-masing bisa berubah wujud menjadi binatang yang berbeda-beda. Dan tentu saja keempatnya memiliki jenis serangan yang juga berbeda-beda satu sama lain, di mana perubahan wujud tersebut akan terjadi setelah kita mendapatkan item khusus untuk bisa berubah wujud. Gamenya ini sangat seru dan menjadi salah satu game yang populer bagi banyak bocil dingdong kala itu. Untuk reviewnya juga ada di deskripsi, silahkan dicek di sana. Gamenya ini seru banget. Sebagai salah satu game fighting, game yang satu ini memiliki keunikan berupa perubahan wujud yang berpengaruh pada gameplay, di mana saat dalam wujud binatang, karakter kita akan memiliki buff dan beberapa jurus tambahan atau jurus baru. Tapi kita pun nggak bisa semena-mena berada dalam wujud binatang, karena ada meter yang membatasi perubahan wujud tersebut yang bisa habis di setiap ronde dan baru terisi penuh tiap awal ronde yang baru. Game Bloody Roar pertama kali dirilis pada tahun 1997 dan diproduksi oleh Hudson Soft dan A-Ping. Game ini menjadi salah satu game fighting 3 dimensi populer pada masa itu, selain Virtua Fighter, Tekken, Soul Edge, dan Dead or Alive yang mental-mentul itu. Sayangnya meskipun unik dan memiliki banyak penggemar, tapi seri Bloody Roar sudah lama berhenti di seri keempat yang terakhir dirilis pada tahun 2003. Lama banget. Dan kabar buruknya lagi, IP Bloody Roar saat ini dimiliki oleh Konami, yang kalian tahu sendiri Konami sekarang seperti apa. Iya, benar sekali, Konami memang konyol. Ya, itulah 9 game yang memiliki konsep perubahan wujud dari manusia ke sosok binatang yang paling populer gamenya. Dan dari 9 game tersebut, yang manakah yang menjadi favoritmu? Dan jika ada game lain yang memiliki konsep serupa dan belum ada di video ini, yuk ceritakan di komentar, akan kita bahas lain kali.